Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar dari pembahasan kita yaitu dalam kitab Amsal, pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Kita mau sama-sama membaca ayat ini, Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Puji nama Tuhan, saat pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kembali kepada kita, terkhususnya buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan iri kepada orang-orang yang berdosa. Tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, di dalam Tuhan, bahkan kita bisa baca di ayat yang ke-18, di sana mengatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di mana di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak pernah akan hilang. Nah, oleh sebab itu jangan kita pernah iri terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti firman Tuhan yang ayat yang ke-7 bagian ayat yang tadi mengatakan bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan supaya apa? Jangan kita mempunyai hati yang iri terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekalipun seringkali kita melihat kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Seringkali kita melihat kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengalami hal-hal yang baik dipandang dari mata kita sendiri. Kita melihat kehidupan mereka enak, kehidupan mereka nyaman, mereka mendapatkan hal-hal apa yang mereka inginkan. Namun pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya jangan pernah kita sebagai anak-anak Tuhan menyimpan rasa iri hati dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-17 ini mengingatkan kembali kepada kita supaya kita jangan iri hati terhadap orang-orang berdosa. Iri hati adalah suatu dosa yang tersembunyi dari hati kita, bahkan dalam pikiran kita. Ini tidak bisa kita ungkapkan, ini tidak bisa kita tunjukkan. Namun ini terkadang rasa iri hati kita ini itu timbul dalam hati dan pikiran kita. Orang-orang mungkin tidak melihat, orang-orang mungkin tidak mengetahui. Namun pribadi kita sendiri yang mengalami hal tersebut. Ketika kita menyimpan rasa iri hati terhadap orang-orang di sekitar kita, maka rasa sukacita, damai sejahtera yang ada dalam hidup kita ini itu hilang. Karena apa? Karena kita menyimpan dosa, keirian terhadap orang-orang. Kita iri melihat orang-orang, bahkan kita iri melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita. Kita melihat mereka sukses, kita melihat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena kita merasa kita tidak mendapatkan hal itu, kita menjadi iri hati kepada mereka. Namun satu hal yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menyimpan iri hati tersebut. Karena kita belum mengerti dari kejadian tersebut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-18 di sana mengatakan bahwa sungguh masa depan kita itu ada di dalam Tuhan. Amin. Sungguh harapan dan masa depan kita itu ada di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya kerendahan hati, bukan mempunyai roh keirian hati. Seringkali tanpa kita sadari, seringkali tanpa kita mengerti, kita menyimpan keirian hati kita terhadap sesama kita, terhadap orang-orang terdekat kita, terhadap keluarga. Dan pada saat pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita supaya jangan kita, anak-anak Tuhan, menyimpan rasa iri hati. Seringkali hal ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melihat, yang saya katakan tadi, orang-orang yang sukses, lebih wow dari kita, lebih bisa ini itu, lebih bisa melakukan hal ini, melakukan hal itu. Namun kita harus menyadari diri kita bahwa belum tentu apa yang orang lain bisa lakukan, apa yang orang lain bisa dapatkan, belum tentu dalam diri kita tidak bisa mendapatkan hal itu. Yang penting ada perjuangan, ada pengharapan dalam hidup kita. Maka apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, kita bisa dapatkan di dalam Tuhan.
Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita sia-siakan waktu kita untuk Tuhan. Nah, di ayat yang ke-17 ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan di ayat 17 bagian B di sana mengatakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa firman Tuhan ini mengatakan tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa? Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengerti akan kebenaran dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena roh iri hati dapat masuk ke dalam diri kita, dapat memasuk dalam hidup seseorang, karena orang tersebut tidak mau mengerti, tidak mau memahami, bahkan tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang tersebut lalai akan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat pagi hari ini, punyalah hati yang memiliki kerendahan hati dan tidak iri hati terhadap sesama. Nah, firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Tanpa kita sadari hidup kita ini berarti buat Tuhan, hidup kita ini sangat bermakna. Namun kita yang terkadang melalaikan itu semua, namun terkadang kita yang tidak mengerti akan kehidupan kita bisanya iri kepada orang bisa mendapatkan ini, orang bisa mendapatkan itu, kita iri terhadap mereka. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kembali kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak iri hati terhadap sesama, bahkan terhadap orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.